Gereja hanya melakukan tugas-tugas yang dianggap bagian dari program gereja, tidak seperti pelayanan gereja lainnya. Tujuannya amanat agung adalah esensi dari fondasi gereja. Gereja ada karena pelayanan misi, dan karena itu gereja harus menjadi gereja yang misioner. Dan ini salah satu ciri khas juga gereja Injili, yaitu misioner. Dia pergi memberitakan, nah, seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara semua kan bermisi, pergi menjadikan segala bangsa murid. Nah itu misinya. Tak masalah pencapaiannya seperti apa, nah itu lain hal. Tetapi ini merupakan juga salah satu ciri khas kita sebagai gereja Injili, yaitu memberitakan Injil, pergi memberitakan Injil. Karena hanya satu yang dianggap benar oleh kaum Injili, bahwa hanya Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, di luar tidak ada. Itu salah satu ciri. Sehingga mereka pergi menginjil, menyampaikan berita suka, dan menyampaikan apa berita itu seluas-luasnya. Itu merupakan bagian daripada gereja Injili, misi memberitakan Tuhan. Pak Pastor, izin, waktu tinggal setengah jam lagi. Supaya kita lebih mengerucut sebenarnya strategi kita apa? Langsung aja to the point. Ya, ini sudah selesai Pak. Ini tinggal masuk ke strategi. Betul, terima kasih Pak. Dan kebetulan pas yang diinstruksikan Bapak, dan pas di halaman berikutnya itu strategi pengembangan gereja. Jadi waktu Bapak tepat sekali. Ya, strategi pengembangan. Strategi bagi kita, kemudian di dalam daftar yang kita terima, berapa orang kita gereja di sini, yang dalam berapa itu? Di sini ada 26, karena di situ tidak tercatat kampus. Yang dinamakan strategi, langkah-langkah. Jadi langkah yang akan kita adalah langkah dari kita sendiri. Lalu sekarang ini ada 26 yang akan kita lantik nanti, juga hubungannya dengan evangelis ada sekitar 26 juga. Jadi ada 50. Sekarang kita ada 50, gereja ada 26. Kita sepakati satu gereja melahirkan berapa, baru nanti kita bicara bagaimana berjuang masing-masing. Satu gereja melahirkan berapa? Kalau wajahnya Pak Hendri ini, dia akan melahirkan sampai tahun 2030 lah dulu ya, jangka pendek dulu. Dan kita kejar dulu 2030. Kalau sekarang sudah ada 20 gereja kita, maka kita mengejar 80 gereja dalam 2000 berapa sekarang sampai 2030. Berapa tahun? 7. Dalam 7 tahun ini kita melahirkan 80 gereja. Dari 80 oleh 20 gereja. Kalau dibagi rata, 80 dibagi 20, 4 gereja. Kalau saya perkirakan dalam 7
tahun ini, karena saya sudah meninjau daerahnya Kalimantan, Ngabang, Landak, saya perkirakan dia akan mencapai maksimal 6, minimal 5. Untuk ada itu. Dan ada ketika saya ke sana harusnya sudah ditahbiskan 2 gereja ya. Dan karena ada orang yang mau ngurus yang satu lagi kan. Potensi di Landak, dan dia akan mengembang ke kiri, mengembang ke kanan sampai ke perbatasan Sarawak. Contohnya. Contoh yang kedua seperti komandan ini, Syarikum. Walaupun baru Kepulauan Aru itu banyak sekali pulau, ada 200 pulau, tapi tidak usah 200 pulau. Kami tadi dituntut Bapak untuk bicara 4, mudah bagi Bapak itu. Tidak ada masalah, dia sendiri tidak ada masalah. Nah, salah satu contoh ini anak muda ini, tempat-tempat yang saya jelajahi di Mempawah, Pontianak dan Kabupaten yang saya kasih tahu tadi apa? Kabupaten Bali. Paling tidak dia bisa kejar 2, tambah 2 loh, anak muda. Lalu ini saya lihat ini Arfan ini terbuka dia, gerak cepatnya dia. Artinya untuk kita mengejar 4. Jadi kerjasama antara DPP seperti yang sudah kita sepakati, bermodal perpuluhan tadi, di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Optimis saya 4 masing-masing. Jaringan kita diperbaiki, kontak persen kita, semangat kita kepada teman-teman pastor daerah diperbaiki. Nah, ini DPP harus membantu daerah berkomunikasi dengan baik. Cara bagaimana ya, Saudara David dan Saudara Dani harus membuka teknik dan cara berkomunikasi yang baik dan murah, disampaikan kepada saudara kita wilayah bagaimana berkomunikasi dengan baik, cepat dan murah. Ya, jadi tolong menolong kita satu sama lain. Dan kalaupun ada kelambanan di gereja lokal, kita dukung terus. Yang perlu disepakati langkah yaitu melahirkan gereja. Bertolongan kita satu sama lain dalam berbagai cara berupaya. Saya kira itu dari saya ya. Nanti ada tambahan lain dari kawan-kawan, silakan. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita berdiskusi, kami lanjutkan sedikit tentang melahirkan
gereja batu. Ada dua hal tentang melahirkan gereja. Yang pertama, melahirkan jemaat-jemaat baru dan melahirkan pemimpin-pemimpin baru dalam sebuah organisasi. Dua hal ini bisa saling mendukung, bisa juga menjadi stuck kalau tidak dikelola dengan seimbang. Kalau kita melahirkan pemimpin setiap tahun umpamanya 20, mesti kita siapkan 20 jemaat baru untuk tempat mereka mulai melaksanakan pelayanannya. Sementara lebih sulit membuka jemaat baru daripada mengirimkan seorang hamba Tuhan sekolah atau kepelatihan menjadi hamba Tuhan. Jadi mungkin kita harus memberikan konsentrasinya di mana. Apakah mencetak pemimpin seperti evangelis yang 20 ini besok. Kalau mereka ditabiskan menjadi evangelis, setelah mereka tamat kemana? Jangan nanti sampai numpuk juga di BPP, numpuk di jemaat lokal tapi tidak ada pelayanannya. Sehingga akan ada banyak pastor di satu gereja. Akhirnya berebut lahan. Nah, mungkin GSA kita harus membuat skala prioritas dulu dalam hal pengembangan gereja ini. BPP kita semua harus konsentrasi dulu bagaimana caranya membuka pos PI dan jemaat-jemaat yang baru. Saya kira kalau untuk pemimpin kita tinggal minta di IKSM, banyak stoknya. Jadi konsentrasinya ini untuk membuka jemaat baru. Membuka jemaat baru kita akan lihat bahwa strateginya berbeda jemaat kota dan jemaat di desa. Selama ini lebih dominan kita pembukaan jemaat baru di desa. Hampir kita terlupakan bagaimana membuka gereja baru di perkotaan. Tapi kalau kita bandingkan dengan gereja-gereja yang sedang bergerak cepat sekarang, mereka membuka gereja-gereja di kota. Dari situ basic mereka kemudian mengembangkan diri ke wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Karena kalau kita tidak memiliki gereja di kota, katakanlah di kabupaten, sangat sulit kita untuk datang harus langsung dari Jakarta ke kemana itu nama, ini bukan baru nama kampungnya, ke Duli masih kota, ke dalam Pranap. Jadi kita hanya orang Pranap. Tapi kalau kita orang Duli, kita sudah memiliki teritorial sekitarnya seperti itu. Nah mungkin kalau menurut pendapat pribadi saya, GSA ini harus memiliki strategi pengembangan gereja kota. Juga memang pengembangan gereja di daerah-daerah. Tetapi memang di pengembangan gereja kota itu butuh strategi dan biaya yang besar, kosnya besar. Paling tidak kalau di kota kita harus bisa memberikan mereka tempat beribadah langsung yang harganya mahal. Paling tidak sewa kontrak itu mahal. Kalau di desa masih bisa di rumah-rumah jemaat. Nah ini kembali kepada pimpinan-pimpinan kita di pusat untuk visi misi ini bisa berjalan sehingga bertemu dengan teman-teman yang ada di daerah. Jadi Pak David, kita harus buat kosnya, strategi. Mungkin kita akan belajar dengan GBI. Mereka sangat berhasil dalam penginjilan kota. Mereka berani sewa ruko, buka ibadah dari 2 orang, 3 orang, 5 orang, berkembang dengan cepat. Dan untuk awal mereka kalau di perusahaan mereka bakar duit dulu. Bakar duit dulu dengan modal, nanti harapan suatu saat sudah diberkati oleh Tuhan dengan keberhasilan pelayanan. Demikian juga dengan di desa-desa. Untuk sekarang ini tadi pembicaraan dengan Bapak Ibu itu di desa itu sekarang pola penginjilan sudah berubah.
bukan lagi dengan Islamologi atau dengan pendekatan teologis bersaksi tentang keselamatan, tetapi sudah berubah dengan mulai menunjukkan siapa kita. Kalau di daerah Sibolga seperti yang sampaikan Pak Basirin tadi, gereja kesulitan berkembang kalau tidak memiliki lahan kuburan. Jadi kalau orang mau bergabung dengan kita, mereka tanya, Pak, kalau saya mati dikubur di mana? Jadi selama ini Pak Basirin, kalau ada jemaat yang meninggal, numpang ke kuburan GPDI atau BTL. Kalau masih ada lahan, kalau enggak, maka mayat jemaat kita itu nggak bisa dikubur. Karena di sana rata-rata lahan kuburan itu milik keluarga atau gereja. Nah seperti itu, strateginya mungkin dengan cara seperti itu. Kalau di daerah-daerah lain, GBI itu selalu menonjolkan membuka TK. Anak-anak kami di gereja ini sengaja-sengaja mereka bikin acara TK itu hari Minggu di gerejanya. Terus orang tuanya dipanggil, diundang untuk melihat anak-anaknya nari pada hari Minggu jam 9 di GBI di sini. Yang anak-anak kita bersekolah di TK mereka. Nah kalau gereja kita nggak kuat, orang tuanya pasti minggu depan di situ lagi. Jadi mereka punya strategi-strategi untuk mengembangkan gerejanya. Nah itu semua hubungannya dengan biaya. Dan barangkali seperti apa peran dari jemaat lokal, seperti apa dari pusat untuk melakukan terobosan penginjilan ini supaya percepatan terjadi 70 gereja bisa terbuka sampai tahun 2030. Barangkali itu harus menjadi perhatian khusus dari kita semua. Bagaimana cara mengembangkan pelayanan ini. Dan rata-rata dimanapun kita mau membuka gereja, yang pertama adalah di mana kami akan beribadah. Dari mana kursi kami. Nah, itu persoalan yang selalu berulang dan menjadi perhatian kita. Mungkin Bapak Ibu punya ide tentang itu. Kami persilakan. Terima kasih Pak Pastor waktu kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kenapa saya selalu melanjutkan? Karena kami datang ke Jakarta ini bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk makan-makan, tetapi mengikuti dan mendengar hasil rakernas supaya juga kami pulang ke Nias, hasil keputusan ini kami bawa dan kami sampaikan kepada jemaat. Yang saya juga kalau memang selama ini Pak Pastor, hari ini dari semalam saya bahagia mengikuti rakernas ini. Kalau memang selama ini hati saya gelap, tapi setelah saya datang di rakernas ini, Bapak Pastor Senior katakan keluarga, anak beserta ibu sudah sungguh-sungguh untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau memang Bapak Pastor Senior katakan saya sudah bertobat umur 76 tahun, tidak. Saudara Bapak Pastor bertobat. Bukan hanya karena ini. Karena dari Bapak Pastor Senior ini juga pun saya banyak berubah. Ya, saya melihat bagaimana sifat pelayanan Bapak Pastor Senior dan juga pun saya ada sama saya. Jadi kalau selama ini hati saya gelap, kenapa saya katakan hati saya gelap? Saya mikir-mikir apakah ini GSA ini nanti apakah maju atau tidak ya? Apakah GSA ini terus menerus atau tidak ya? Ini dalam hati saya sudah bimbang sebenarnya selama ini. Kemana sih arah nanti GSA ini? Apakah setelah Bapak Pastor Senior ini meninggal, apakah bubar GSA ini? Tapi puji Tuhan bahwa kita dengar bersama-sama bahwasanya seluruh keluarga Bapak Pastor Senior sudah sungguh-sungguh
untuk menangani pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja Santosa Asih. Tepuk tangan sama dulu. Haleluya. Untuk pengembangan GSA. Jadi saya ragu-ragu lagi untuk meningkatkan pelayanan GSA. Pada tahun 2027 kita melaksanakan sinode. Ya, kita melaksanakan sinode dan hari itu masih satu pelayanan saya tangani di Babalato dan Pospe di Sobe, dan puji Tuhan bertambah pelayanan, walaupun tadi laporan saya semalam jatuh bangun pelayanan yang saya kerjakan, tetapi puji Tuhan ada 2 yang tetap dan aktif, yaitu di Hilibento Danoi dan di Pekanbaru Riau di Kuatan Kecamatan Serenti, Desa Pasikaya. Jadi Bapak Ibu, memang selama ini saya katakan, waduh, gimana pelayanan ini, karena selama ini saya mohon dukungan dari pusat. Saya telepon Bapak Derlan, saya telepon Pak Wakato, orang Bapak bilang maaf, belum ada dukungan untuk pelayan ke Riau. Jadi hari itu sebenarnya saya minta bantuan sama anak saya, sama Jonathan David. Saya bilang, saya pergi ke Pekanbaru pelayanan. Saya sudah janji, uang saya tidak ada. Jadi hari itu dibantu si Jonathan David, dan untuk pelayanan di sana. Jadi walaupun tidak ada uang saya, tetapi mungkin mulai anak saya mendukung saya dalam pelayanan. Jadi memang sebenarnya mikir-mikir saya, gimana kisah ini ya? Gimana perkembangannya? Sama sekali kurang pengayoman, kurang perhatian. Kita telepon pun tidak diangkat. Kita bicara pun sulit untuk mereka bicara sama kita. Ya, sulit untuk menjawab telepon kita. Sama siapa kita mengadu? Sama siapa kita sampaikan? Ya, itu yang kami sebenarnya alami selama ini, Pak Pastor. Itu yang kami alami selama ini. Ya, sehingga waduh, gimana kalau Bapak Pastor senior ini nanti meninggal? Tidak ada lagi kemajuan GSA. Tapi hati saya setelah mendengarkan bahwa seluruh keluarga Bapak Pastor senior ya benar-benar sungguh-sungguh terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Pastor, Bapak Ketua, tolong bagaimana cara kita untuk mengembangkan gereja. Seandainya lagi contohnya kita membuka pos PI, ya, bagaimana dukungan pusat? Contohnya sekarang saya mau membuka pelayanan baru, bagaimana dukungan pusat? Apakah maukah pusat untuk turun datang untuk membuka pos PI itu? Maukah pusat juga untuk mendukung dalam hal keuangan untuk membuka pos PI? Terus terang, waktu saya buka pos PI di Hilibento Danoi, ya, waktu saya buka pos PI di Danoi, babi saya masuk 1 ekor dan uang saya habis 3 juta, ditambah babi saya 1 ekor. Ya, terus terang. Tetapi saya tahu bahwa semuanya itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi hari itu memang udah saya minta bantuan sama Bapak Pastor senior, tapi untuk hal-hal makanan kalau nggak mau dia kasih, ya nggak ada dikasihnya sama saya, janjinya sih, tapi nggak dikasih kan. Untuk hal makanan kalau Bapak Pastor nggak mau dia kasih, tetapi kalau untuk pembangunan gereja, ya Bapak Pastor siap untuk diberikan. Tapi
uang pembangunan gereja nggak bisa juga saya pakai dong, nggak bisa saya kelola. Nah, kalau saya ambil sedikit ya, saya malu sama jemaah. Nanti di bidang jemaah ini Pak Pastor ini ambil juga haknya di dalam pembangunan gereja. Sama sekali saya tidak pernah 100 rupiah pun apa bantuan bangunan dikasih dari Bapak Pastor Senior tidak pernah saya masuk ke dalam kantong saya dan tidak pernah saya pakai. Jadi Bapak Pastor, ketua-ketua, tolong ya dipikirkan supaya gereja ini berkembang, supaya kami bisa berani untuk membuka-buka pos PI. Bagaimana dukungan BPP kepada kami di daerah. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam. Terima kasih berkesempatan. Pertama, bagi saya Gereja Santosa Kasih itu tempat yang nyaman dan aman. Karena kita pertama gini, bersyukur kita ada di GSK ini. Sampai-sampai ya dari sisi yang lain, Pak Ketua Umum kita kan sering telepon, minimal lah sekali sebulan kan itu udah luar biasa. Untuk mengembangkan gereja kita ini, pertama kita memiliki hati. Kalau dulu di gereja kami yang lama, untuk mendapatkan surat tugas itu aja susah, dan hanya modal itulah dikasihkan. Surat tugas kemana-mana, tidak boleh dapat sponsor. Bagaimana pergi? Dan saya membuka gereja beberapa di Batam dulu itu, dan juga di Tanjung Pinang. Sampai sekarang ini eksis itu gereja. Dan dari gereja yang saya buka itu sudah melahirkan gereja yang lain yang hanya tamat SD kelas 2, tapi orang pikir itu S2 ataupun doktor. Orang-orang Tionghoa di sana juga bapaknya banyak di sana. Mereka itu menjadi orang percaya. Karena itu tadi dimulai karena kenapa? Kecintaan kepada Tuhan. Jadi kita tidak mengandalkan manusia. Kalaupun BPP bisa berbuat atau tidak, mari kita mulai mengubah cara pola pikir kita. Karena di gereja-gereja yang besar itu dimulai itu dari yang kecil-kecil juga. Saya pernah di Jawa Timur, saya lihat ada suatu sungai besar. Tapi bagaimanapun besarnya sungai itu, karena jadikan irigasi bagi-bagi airnya itu sampai di ujung kering, sampai yang berantam gitu. Tapi kalau di tempat Pak Hendrik, ada sungai besar di situ, itu dari sungai-sungai yang kecil jadi besar. Jadi mungkin itu yang kita perlu ubah. Karena sumber kita semuanya dari atas, dari Tuhan. Amin. Karena kalau BPP kita salahkan bagaimanapun, lebih kurang seperti itu aja. Amin. Mungkin yang kedua, strategi untuk pengembangan ini untuk kita apa? Dulu pernah disampaikan juga tentang sekolah Alkitab. Karena rata-rata yang tamat, kalau dia dari STH, jarang itu, termasuk di GBI, dimanapun di GPDI, kalau udah dari STH, jarang membuka perintisan gereja baru. Biasanya itu dari sekolah Alkitab, nanti setelah mereka mapan baru kuliah lagi. Dan juga ini menjadi pertanyaan saya, tadi itu tentang gereja Indonesia itu berpedoman kepada Barat. Jadi bagaimana modelnya sebenarnya gereja Indonesia yang Timur? Apakah sebenarnya kalau kita melihat keberhasilan dari beberapa gereja suku Batak itu KBP-kan itu sekian puluh persen, dan juga beberapa contohnya di Toraja yang lainnya kan itu gereja-gereja suku memang memenangkan suatu daerah itu. Nanti kita bisa model itu juga karena nggak terkontaminasi dengan gereja dari Timur Tengah juga ataupun dari Barat. Demikian, terima kasih telah memberkati. Amin. Amin. Ya, jadi memang kita harus masuk pada intinya. Mungkin juga menjadi arahan dari Pastor Senior nanti. Kita sama-sama mengakui bahwa kalau kita berani berkata, IKSM yang sudah dibangun selama 20 tahun ini gagal untuk menelurkan jemaat-jemaat baru di GSK. Karena dalam pengembangan gereja kita melihat, seperti sampaikan Pak Man tadi, jarang sekali orang tamat sarjana teologi mau ditempatkan merintis pelayanan. Karena dia sudah sarjana dan minta gaji tinggi. Bahkan kalau kita lihat gereja-gereja yang cepat bertumbuh itu adalah dimulai oleh orang-orang yang
belum sarjana, dia mungkin memiliki kerinduan membuka pelayanan. Setelah itu bahkan baru dia bersekolah. Jadi ada orang seperti Pak Amamira, mana itu Amamira yang dari Pekanbaru. Banten. Nah, dia memiliki kerinduan. Beliau ini yang kita didik supaya dia bisa menjadi gembala sidang yang yang kompatibel lah, layak. Daripada saya nggak yakin kalau orang tamat dari IKSN kita kirim di Kuantan bisa bertahan. Nggak yakin saya bisa bertahan di sana dengan cara hidup, pola hidup, karena beliau ini kan harus harus motong sawit dan bisa makan. Tapi dari jiwanya, kehidupannya melayani Tuhan. Sebenarnya banyak hal yang harus kita bahas di gereja dan mengakui bahwa ada kegagalan dalam program selama ini, terutama tentang IKSN yang tidak bisa kita harapkan maksimal dalam ujung tombak pelebaran pekerjaan Tuhan melalui gereja Santosa Asih. Sudah berapa Pak yang tamat dari IKSN alumni dari tahun 2002 sampai hari ini? Sudah ada 600 orang? 600-an. Iya kan? Sudah 600 orang. Ada 6 yang tinggal di gereja kita 1%. Ada. Siapa Pak? Henry. Nah, mereka belum buka jemaat. Ini pengembangan GESA dulu. Belum ada. Ya. Baik, terima kasih. Cuma kita harus pikirkan apapun yang dibilang kegagalan, kan kita mau mentahbiskan 20 evangelis. Ini kan harus kita tempatkan nantinya. Tentunya dengan memahami betul karakter daripada 20 evangelis ini. Ya, kalau memang dia adalah seorang yang dapat kita andalkan dalam membuka perintisan, ya, atau meneruskan perintisan yang sudah dibuka, kita taruh di situ, kan begitu. Nah, tapi kan kita harus pikirkan sekarang, kita harus persiapkanlah 20 ini. Kurang lebih dari beberapa gereja-gereja kita yang ada, apakah kita tidak siapkan perintisan? Kita buka perintisan, misalnya kita sepakati dulu, seperti sinode dulu, satu perintisan per gereja, satu perintisan per gereja, untuk menampung yang 20 ini. Terlepas kalau kita udah gagal ini 20, lah kalau udah gagal, ya udah gak usah kita tahbiskan lah yang 20 ini. Selesai ya. Kalau emang kita bilang gagal, ya ini 20 gak usah kita tahbiskan. Ngapain kita tahbiskan mereka? Kurang lebih. Nah kalau kita tahbiskan ini nanti sore, ini mau kita kemanain? Kalau enggak, kita sepakati satu gereja, satu pospei. Nah, seperti yang dibilang Pak Pastor tadi, terus kalau buka pospei, saya dibantu dong. Oke, kita sepakati, kita bantu dari BPP, selesai. Biar kita satu arah, satu tujuan, kurang lebih gitu Pak Ketua. Ya, jadi ini adalah yang saya rangkum dari pembicaraan teman-teman dari daerah tentang banyak yang bertanya tentang biaya yang dikeluarkan oleh terutama Pak Hasibuan terhadap pengembangan gereja. Sepertinya lebih banyak biaya yang dihabiskan untuk mencetak seorang pemimpin dibanding dengan biaya untuk membuka sebuah jemaat baru, pospei. Itu tadi pertanyaan dari teman-teman. Jadi sekarang fokusnya kemana? Mencetak pemimpin atau mencetak pos-pospei yang baru? Sehingga jangan lagi selalu ada kecemburuan. Mengapa untuk IKSM ada uang? Kenapa buat pospei nggak ada uang? Nah itu pertanyaannya. Memang dua hal ini kan sama-sama penting. Tetapi buat IKSM kan kita menghabiskan laporannya uang sekian per bulan.
Terus bagaimana dengan pengembangan gereja? Apakah juga punya perhatian sebanyak itu? Itu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, Pak Henry. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi Bapak Ibu, saya minta kesempatan ini untuk berbicara karena saya sudah mengalami juga. Menarik apa yang dikatakan Ketua pimpinan rapat tadi, katakan bahwa kalau kita menyiapkan tempat, kita mengirim orang di situ. Saya juga pesimis Pak. Saya bisa katakan bahwa 70% pasti gagal. Kenapa? Karena pastor senior kita, pimpinan kita, ya, ketua sinode kita sudah melakukan itu. Di Kalimantan itu, yang saya tahu sudah berapa tempat yang disiapkan. Tempatkan orang di situ lari, sudah dapat apa? Fasilitas ini segala macam, lari. Ya. Tempatnya lagi lari. Ganti orang lari. Makanya saya sangat pesimis Pak. Sementara ya ada tempat, sudah ada jemaat, ada orang yang mau bergabung dengan kita. Kita minta untuk beli aset gereja atau tanah gereja. Ya sepertinya kurang tanggapan seperti itu Pak. Tetapi kalau menyiapkan tempat-tempat yang belum pasti, dipersiapkan, ditanggapi, kirim orang di situ, orangnya lari. Berarti kan di sini salah siapa Pak? Salah strategi kan? Iya. Nah itu kenyataannya Pak, itu pengalaman saya karena saya sudah, mohon maaf Pak ya, saya sudah mungkin 13 tahun dan sudah 14 tahun lah di desa gereja. Itu yang saya alami. Ya. Ada orang-orang, ada jemaat yang sudah mau bergabung dengan kita. Kita minta siapkan tempat di situ, kurang ada tanggapan. Sementara di tempat-tempat yang lain belum pasti. Ya kan? Sudah disiapkan tempat, sudah dibelikan tanah, sudah dibuatkan rumah, tempat ibadah, tempatkan orang di situ. Bapak tahu sendiri ya kan? Lari. Berarti kan ini salah siapa? Ya saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya hanya menyalahkan strategi aja. Salah kita semua ya kan? Nah, tapi seperti yang Bapak bilang tadi, biarlah kita belajar dari kegagalan itu. Saya melihat, saya berkomunikasi juga teman-teman dari gereja lain. Ya, memang untuk mengembangkan gereja, memang harus ada sekolah tetap. Seperti mohon maaf gereja GKS itu Pak. Gereja GKS itu salah satu syarat alumninya untuk mendapatkan ijazah, aslinya dia minimal buka pos PI. Buka pos PI, buka gereja, setelah dia bisa buka pos PI atau buka gereja baru dia bisa dapatkan ijazah. Itu Pak. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa putuskan hubungan dengan STT KSN. Karena STT KSN ini bagaimanapun itu kan amunisi yang akan kita kirim ke daerah, dan strategi ini yang harus kita ubah. Kalau bisa ya mungkin bisa ditinjau kembali aturan-aturan main di KSM itu. Dan kita harus belajar seperti Bapak bilang tadi, kita harus belajar dari gereja-gereja yang berkembang. Salah satunya itu Pak, di GKS itu gereja Kristen Setia itu di seluruh Indonesia tahu. Di Kalimantan itu masuk di pelosok-pelosok mereka ditempatkan di mana-mana pun bisa berdiri gereja. Dan tidak ada paksaan mereka. Dan lebih mudah, misalnya orang Kalimantan dari kampungnya, ya yang tamat dari KSN, dia buka ya udah dia buka di kampungnya karena dia kenal orang-orang di situ, minimal keluarganya. Ya kan, dibandingkan kita tempatkan dia di mana, di salah satu tempat yang sudah kita siapkan belum tentu berhasil. Seperti itu Pak.
Jadi mungkin itu bisa kita lihat juga Pak, strategi-strategi teman-teman yang berhasil ini. Kalau kita mau, ya mungkin di kota orang-orang GBI ya mereka kan punya ini ya Pak, mereka punya finansial yang kuat, mungkin kita jauh lah untuk mengikuti mereka. Tetapi kalau kita lihat ada gereja-gereja yang sudah punya sekolah Alkitab dan mereka bisa berkembang dimanapun mereka ini, mereka punya strategi-strategi yang mungkin lebih ampuh. Ya, kalau GBI ini kan kalau menurut aku jemaat-jemaat mereka itu kan ya bisa dikatakan sebagian itu kan jemaat-jemaat pindahan ya kan. Tetapi kalau jemaat-jemaat di kampung ini kan betul-betul orang-orang yang dari penduduk aslinya, dan kebanyakan itu jemaat-jemaat yang memang lahir dari situ. Jadi itu Pak. Terima kasih Pak. Shalom. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya menyampaikan tentang strategi dalam pengembangan gereja. Itu kita berbicara strategi, ya saya dulu waktu di GSA, saya di Gereja Kristen Indonesia. Waktu itu strategi mereka ya itu membuka sekolah misi bergabung dengan UMC. Dari kami 40 orang itu dikirim ke Toraja untuk didik di sana selama 2 tahun. 1 tahun untuk sekolah, baru 1 tahun PTN. Nah kami diutus di sana untuk membuka waktu itu tahun 2002 10.000 jemaat. Untuk wilayah Sulawesi termasuk kami dan pimpinan Pak Poli Sirapanji, termasuk saya juga alumni di situ. Nah, strateginya itu pengadopsian. Jadi amat kami itu dan ini strategi mereka kan. Jadi pengadopsi begini. Kami selesai tamat dari sekolah itu dan diambil oleh gereja lokal dan ditempatkan di satu tempat untuk kami penginjilan. Itu ada adopsi selama 2 tahun, diberikan biaya untuk kami dan diberikan bantuan gereja waktu itu 35 juta, tapi tidak sekaligus bertahap. 2 tahun kami diadopsi, ada dana biaya untuk ke sana. Maka termasuk saya juga yang membuka salah satu pelayanan di tempat saya itu, saya buka itu ada 4 di kampung saya, di daerah Bengkai Kepulauan. Kemudian saya pernah di Manado buka PSBI di pinggir kota, tapi hanya buka langsung terbuka langsung saya kembali ke kampung, dan terakhir saya ditempatkan di gereja yang agak besar. Bawa David pernah ke sana waktu mission trip. Gerejanya sudah besar seperti ini. Nah, artinya strateginya ada seperti itu. Jadi kami 40 orang yang diutus, memang yang tamat hanya tinggal 30. Tetapi yang 30 sekarang ini masih eksis sampai sekarang. Hanya saya yang berada di luar dan bergabung dengan GSA. Mereka masih eksis sampai sekarang, dan sudah beberapa pos-pos P yang mereka buka, dan kawan-kawan saya sudah sangat berhasil. Ada di Kalimantan, di Kota Berau yang mendirikan gereja Kristen Indonesia COG, itu besar di sana kawan-kawan saya. Jadi strategi mereka adalah seperti itu, dan kemudian strategi di kota berbeda juga, berbeda. Ya, strateginya adalah buat full band biaya. Kemudian maaf ya, kalau boleh kita cari pengerja-pengerja di mana gereja yang tidak ada, yang tidak dibayar oleh gembalanya PK, bisa kita ambil. Kalian pelayanan di tempat itu ada PK enggak? Enggak ada. Kayak saya
kami kasih PK 1 juta 1 bulan, mau mereka. Maka terjadi di Sumatera Utara, termasuk yang ada di Medan itu, maaf ya, Pak Bambang Yunan dengan Pak Wakari termasuk berkelahi. Kenapa? Karena diambil pengerja di Pak Wakari, ditawarin 1.700.000, para pemusiknya itu pindah ke Bambang Yunan. Itu terjadi. Nah itu ada yang terjadi karena saya dulu di situ, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika saya berada di Pandan, memang saya meneruskan pelayanan di sana dan puji Tuhan di Pia Hotel. Tetapi di Pia Hotel saya pelayanan memang mulai berkembang, tiba-tiba ada kawan dari gereja Betel sewa juga tempat itu, berdampingan kami. Di satu lokasi kami ditutup, mereka di Toba. Mereka sudah pasang strateginya, penerima tamu mendahului kami. Maka terjadi perebutan kami di situ, siapa yang mau ke sana, siapa yang lurus. Di sana mereka yang di Toba room, kami ditutup. Penerima tamu di sana, lihat ada jemaat, mereka sudah tiba. Sudah mandi duluan. Jangan belok ke kami. Luar biasa. Saya tahu strategi mereka begitu karena saya pernah sama mereka juga begitu. Saya kadang-kadang saya begitu seperti mereka juga begini. Ya seperti yang saya Bapak sampaikan, strateginya kami kan begini. Berapa gereja suku yang datang ke saya karena begini. Mereka lihat, maaf ya, berarti waktu itu kan kita ada di hotel, berarti wow mereka bergabung karena ada masalah. Tapi begini, Pak, kalau kami bergabung bisa nggak kami ada tempat untuk pemakaman? Gitu. Jadi bagaimana kalau kami sampai keluar, takutnya kami besok pindah ada yang meninggal, kami dimakamkan di mana? Nah itu yang di daerah saya seperti itu. Nah, seperti Pak Sidaur juga pernah sampaikan, ada orang dari HKBP pindah, meninggal, dimakamkan di tanah HKBP, diusir. Jadi takut. Jadi di tempat kami juga begitu. Artinya strategi yang ada di tempat saya adalah menyediakan tempat pemakaman untuk GSA. Saya yakin dan percaya itu efektif karena begini, ketika ada 3 gereja bergabung kepada saya tidak bisa bilang apa-apa. Akhirnya apa sudah? Akhirnya maaf ya, dari gereja Betel ini yang mengambil orang-orang yang bergabung yang tadinya datang kepada saya, termasuk kawan saya. Jadi ada 3 ini yang ngambil dari GPIA dan GBI, yang ngambil orang ini yang pernah datang ke saya. Karena mereka ketika mereka datang, langsung mereka paling tidak DP dulu dan dibuktikan bahwa sudah ada, dan walaupun tidak langsung membeli tanah, tetapi masyarakat ini yang jemaat ini yang tadi bergabung, mereka disuruh coba kalian yang lobby-lobby di mana tempat untuk kita bikin makam, dan mereka berhasil. Akhirnya saya yang kelewatan lah. Oke Pak. Seperti itu. Strategi itu saya sampaikan. Satu orang lagi atau 2, saya persilakan. Di belakang dulu, yang belum pernah. Kasih Pak, mikir Pak Asteka. Selamat siang, Shalom. Terima kasih untuk pimpinan sidang yang memberikan kesempatan buat kami dan sekaligus menyampaikan permohonan maaf karena kemarin tidak bisa di tengah-tengah kita karena juga kami terikat kedinasan. Iya, singkat saja untuk perkenalan dulu Pak. Perkenalan dulu, belum dikenal. Oh iya. Iya, dengan Pastor PT Eliwa Oma, alumni IKSM 2007, satu angkatan dengan Pastor Fanaro, Pastor Henry dan Ibu Ola. Kalaupun beliau masih mengakui ya. Kemudian sebelumnya ya itu yang saya sebelumnya dan sampai dengan sekarang penempatan kami sebagai pastor itu sebagai wakil gembala jemaat GSA Sultan.
Namun karena kedinasan 5 tahun terakhir ini kami fokus di Gereja Oikumene TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, di mana kami menggembalakan jemaat 1.350 kakak. Kami di sana ada kurang lebih 5 orang pendeta dan pendeta jemaat maksud kami. Kemudian 7 orang pendeta statusnya jemaat, tapi dia sebagai jemaat tapi dia pendeta. Jadi kurang lebih 13 orang kami di sana yang melayani. Iya. Gereja berapa? Gereja ada 5 gereja di sana, 1 di Halim, 1 di Komplek Dirgantara Lubang Buaya, 1 di Komplek Ambarapura, 1 di Komplek Angkasa Puri. Puji Tuhan terakhir 2018 1 gereja yang kita bangun di daerah Cilodong, Depok. Ya, ini berkaitan dengan strategi untuk pengembangan gereja kita. Kalau saya pribadi puji Tuhan karena ada pengalaman sebagai pembanding di gereja Oikumene yang kita tangani. Seminggu yang lalu, kurang lebih 18 Februari yang lalu, kita juga baru habis rapat juga, rapat pleno tahunan. Kita menganggarkan untuk 1 tahun ini kurang lebih biaya pelayanan kita itu 3,5 miliar. Nah, strategi pelayanan pengembangan ini kami, kalau saya menilainya, saya kembalikan ke BPP, Badan Pengurus Pusat, sebagai yang punya program. Pertanyaan saya adalah, ketika kita mau membangun, dan ini sekaligus saran, kalau kita mau membuka pos PI gereja, sebenarnya BPP menyiapkan dana berapa? Tahun ini, misalnya 2023, kita nggak usah terlalu terini dulu 5, 10, tahun 2030 harus 100. Menurut kami saran, tentukan saja tahun ini sekurang-kurangnya 1 dengan dana yang ada. Misalnya dana untuk membuka pos PI 50 juta. Lalu kita coba terawang di mana? Di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi atau Papua. Kita fokuskan di situ. Kita petakan. Itulah sebabnya kan dikirim Joshua dan Kaleb untuk mengintai tanah Kanaan. Coba dulu intai. Oh, di Pulau Jawa kita buka di Pulau Jawa, di daerah Jawa Timur misalnya di Lumajang. Untuk dengan 100 juta tahun ini misalnya, fokuskan sana 100 juta. Lalu kita petakan lagi hamba Tuhan yang di sana siapa? Mari kita lihat, minta sama IKSM. Saya butuh hamba Tuhan untuk saya kirim ke Lumajang, Jawa Timur, kualifikasi tempur seperti ini. Dia siapa? Kita fokuskan situ. Pulau yang lain sabar dulu. Saya mencoba memposisikan, kalau saya sebagai pastor di daerah, katakanlah seperti Pastor Hedi, kalau ini BPP memberikan kepada kita harus buka tahun ini di 3, 4, bla bla bla, nggak akan ada itu. Kita sudah 1 kali periode sidang ini, udah 4 tahun terakhir ini. Sudah berapa yang terbuka? Tidak ada, hampir tidak ada yang terbuka. Kalaupun ada yang dibuka 2, 3. Sudah 4 tahun setelah kita dulu sidang ya, sidang umum. Tahun kemarin kita sidang umum, sekarang kita rakernas. Tidak mendarat maksud kami. Ini saran ke BPP. Tahun ini berapa kita anggarkan untuk membuka pos PI? 50 juta kan? 50 juta ini kemana kita arahkan? Kita fokus ke situ. Yang kedua, kita kadang menurut saya kurang pada pengawasan atau follow up. Contoh, ketika di gereja yang sudah dibangun, bahkan ini pengalaman karena abang saya dulu, Pastor Julianus Muhammad, ketika dia meninggalkan pelayanan yang sudah dibangun bahkan kedua gerejanya di Nia Selatan, follow up BPP apa ke situ? Kenapa nggak mengirim pastor di sana? Nah, menurut kami ini lemah. Jadi saran kami seperti itu, mungkin BPP bisa mempertimbangkan fokus setiap tahun itu anggaran membuka pos PI berapa. Fokus ke situ. Lalu kendala-kendalanya apa? Di follow up, diawasi. Kalau memang ternyata pastornya yang dalam tanda petik tidak punya jiwa tempur dalam PI, dalam penginjilan, ganti yang lain sudah.
Itu aja saran dari kami. Terima kasih pimpinan. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih. Bapak Ibu, ini sudah jam makan siang. Tahu makan siang. Biar kita bisa tentukan di makan siang berapa anggaran buat Setelah itu kita bicara lebih jauh lagi ya dengan saran-saran yang telah kita dengarkan. Jadi kita setuju rapat kita skors sampai jam 1. Nanti notulen sudah kata usul tadi supaya mengerucut karena nanti sore kita sudah harus membuat kesimpulan dari seluruh pembicaraan kita hari ini. Jadi berhenti dulu dari paparan yang disampaikan Pastor Roma. Maka sidang kita skors untuk makan siang dan selanjutnya kita akan berkumpul lagi tepat pukul 13.00 untuk melanjutkan pembahasan tentang strategi, metode dan sistem pengembangan Gereja Santosa Asih 2023 untuk selanjutnya. Sidang kami skors. Oke, silakan Bapak Ibu untuk reaksi bekal, goyang-goyang pinggang. Yang mau makan sudah bisa makan. Berdoa makan dulu. Kita akan berdoa untuk makan. Kami persilakan Ibu dulu, Ibu Guru Sembiring, untuk berdoa buat makanan yang telah disediakan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur atas segala kebenaran Tuhan yang sudah memimpin acara ini sampai saat ini. Kami yakin Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kami semua dalam pelayanan GSA ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan makan siang. Kiranya Tuhan memberkati makanan yang sudah disediakan Tuhan, makanan dan minuman jika dengan kuasa firman-Mu menjadi kekuatan kesehatan di dalam tubuh kami. Tuhan memberkati setiap kami dan memberkati semua yang sudah berjerih lelah untuk menyediakan makanan ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur.